Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ari Dwi Hartanto dari Departemen Matematika Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu bagian dari proses sertifikasi dosen. Unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang ingin saya sampaikan dalam video ini adalah pada bidang pengajaran, yakni penyampaian kinerja saya dalam mengampu mata kuliah pengantar analisis numerik pada program studi Matematika UGM. Sebelum saya menyampaikan video micro teaching, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu deskripsi dari mata kuliah pengantar analisis numerik beserta RPKPS-nya. Mata kuliah pengantar analisis numerik pada program studi Matematika UGM mempunyai kode mata kuliah MMM 2401 yang merupakan mata kuliah wajib pada semester ketiga. Bobot dari mata kuliah ini adalah 3 SKS. Perlu kita ketahui bahwa pada program studi Matematika UGM kita punya sistem penulisan SKS 3 dalam kurung 1 seperti ini. Ini dimaknai bahwa di dalam mata kuliah pengantar analisis numerik ini terdapat kegiatan praktikum atau praktik komputasi. Praktikum ini tidak diselenggarakan secara reguler setiap minggunya, akan tetapi kegiatan praktikum diselenggarakan di minggu-minggu tertentu mengikuti teori yang sedang diajarkan pada minggu tersebut. Adapun mata kuliah prasyarat dari mata kuliah pengantar analisis numerik adalah mata kuliah persamaan diferensial elementer dengan kode mata kuliahnya MMM 2301. Di sini kita bisa melihat bahwa ada tanda 2 bintang atau double star yang artinya bahwa mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pengantar analisis numerik bersamaan dengan pengambilan mata kuliah persamaan diferensial elementer. Jadi ini dapat diambil secara bersamaan pada semester yang sama. Berikut adalah tim dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis numerik sebelum saya berangkat studi S3. Yang pertama oleh Bapak Dr. Sumardi, yang kedua oleh saya, Ari Dwi Hartanto, dan yang ketiga oleh Bapak Rudi Adha Prihandoko. Untuk pembagian mengajarnya, sebelum UTS, pengampunya adalah saya. Kemudian untuk setelah UTS diampu oleh Bapak Dr. Sumardi. Dan khusus untuk praktikumnya diampu oleh Bapak Rudi, baik untuk sebelum UTS maupun setelah UTS. Berikut adalah deskripsi dari mata kuliah pengantar analisis numerik. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar menganalisis galat atau error dari nilai pendekatan suatu perhitungan. Kemudian mahasiswa juga belajar bagaimana menganalisis teknik-teknik fundamental untuk menyelesaikan permasalahan numerik. Selanjutnya, di sini dijelaskan bahwa teknik-teknik fundamental tersebut itu meliputi pencarian akar dari persamaan nonlinier. Nanti ada beberapa metode yang akan dipelajari. Kemudian ada interpolasi, nanti ada interpolasi linier, kuadratik, Lagrange. Kemudian ada juga diferensiasi numerik, integrasi numerik, serta nanti akan belajar tentang masalah nilai awal. Nanti lebih lanjut, mahasiswa juga belajar mengkomputasikan metode tersebut dalam bentuk program komputer. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada 6. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep galat atau error. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan akar-akar persamaan non-linier secara numerik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi polinomial yang menginterpolasi suatu data yang diberikan.
Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung integral dan derivatif secara numerik dengan metode tertentu. Yang kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan beberapa metode numerik untuk menyelesaikan masalah nilai awal, serta mampu menganalisis galatnya. Dan yang keenam atau terakhir, mahasiswa mampu mengimplementasikan metode-metode numerik yang telah dipelajari ke dalam bentuk program komputer. Untuk materi pembelajarannya dapat saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan konsep galat. Di sini nanti kita akan belajar apa saja yang menyebabkan galat terjadi atau error terjadi. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang galat pada polinomial. Di sini nanti kita akan menganalisis bagaimana kalau kita mendekati suatu fungsi, kemudian didekati dengan polinomial Taylor. Polinomial Taylor itu adalah polinomial yang dihasilkan dari pemotongan deret Taylor. Di sini nanti kita akan analisis galatnya seperti apa. Kemudian nanti juga kita akan belajar tentang sistem bilangan biner. Seperti yang kita ketahui bahwa di komputer kita yang kita gunakan saat ini itu sistem penyimpanan bilangan itu kan dalam bentuk biner. Di sini nanti akan kita pelajari dan nanti kaitannya dengan error atau galat itu seperti apa. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang chopping and rounding. Ini maksudnya adalah bagaimana kita menganalisis galat atau error terkait dengan pemotongan digit dari suatu bilangan atau pembulatan dari suatu bilangan. Selanjutnya kita nanti juga akan belajar tentang order konvergensi. Order konvergensi itu suatu ukuran untuk kita bisa melihat seberapa cepat algoritma itu konvergen. Kemudian untuk mencari pendekatan akar dari persamaan nonlinear nanti akan kita pelajari. Ini ada 3 macam metode ya. Kemudian kita nanti juga akan belajar interpolasi linear, interpolasi kuadratik, dan juga interpolasi Lagrange. Semua ini akan kita pelajari sebelum UTS, akan tapi biasanya karena keterbatasan waktu, biasanya kita sebelum UTS itu materinya hanya sampai interpolasi linear saja atau sampai interpolasi kuadratik. Selanjutnya untuk interpolasi Lagrange kita lanjutkan setelah UTS. Untuk materi pembelajaran setelah UTS nanti akan kita lanjutkan dengan interpolasi Lagrange. Interpolasi itu bisa saya sampaikan sebagai berikut. Kalau kita punya suatu data, kumpulan data, kemudian kita nanti akan menentukan polinomial yang menginterpolasi data-data tersebut. Maksudnya adalah kita akan menentukan polinomial yang melewati titik-titik data tersebut. Untuk selanjutnya materi tentang integrasi numerik. Ini kita akan menghitung integral tertentu secara numerik ya. Jadi mungkin bedanya dengan kalkulus 2. Kalau di kalkulus 2 itu kan kita belajar bagaimana cara menghitung integral tertentu maupun tak tentu itu secara analitis. Nah, di mata kuliah ini kita akan belajar yang secara numeris. Di sini nanti kita akan ada 2 metode atau 2 aturan ya, aturan trapesium dan juga aturan Simpson. Materi selanjutnya adalah diferensiasi numerik. Di sini nanti ada beberapa metode ya, bisa kita lihat di sini. Dan materi yang terakhir nanti terkait dengan masalah nilai awal. Sebenarnya untuk masalah nilai awal ini juga dipelajari di mata kuliah persamaan diferensial elementer. Tetapi yang membedakan dengan yang akan kita pelajari di sini adalah di sini kita akan belajar secara numeris. Nanti ada beberapa metode yang akan kita pelajari. Untuk format pembelajarannya dapat saya sampaikan sebagai berikut. Perkuliahan dilaksanakan selama 14 pekan. 14 pekan ini di luar pekan UTS dan pekan UAS. Selanjutnya teknisnya ada luring dan juga ada daring. Untuk luring ya perkuliahannya berupa ceramah atau penyampaian materi oleh dosen. Kemudian nanti juga akan ada diskusi, juga di kelas juga akan ada kuis. Untuk selanjutnya daring kita bagi menjadi 2 ya di sini ya, sinkron dan asinkron. Untuk sinkron kita menggunakan platform Zoom. Seperti perkuliahan secara luring, ada ceramah, diskusi, dan mungkin juga akan ada kuis.
untuk daring yang asinkron, kita akan menggunakan LMS Google Classroom. Adik-adik mahasiswa dapat mengakses Google Classroom melalui alamat ini dan dapat bergabung dengan kelas yang sudah dibuat dengan menggunakan kode yang diberikan ini. Google Classroom ini akan kita manfaatkan untuk bertukar file materi, baik itu file materi presentasi atau materi yang lainnya. Juga untuk file RPKPS kan saya upload juga di sini. Kemudian para mahasiswa juga dapat mengumpulkan tugas melalui Google Classroom ini. Selanjutnya kita fasilitasi juga untuk diskusi secara online juga melalui Google Classroom ini. Ini untuk mengakomodir kalau seandainya pada perkuliahan yang sinkron, baik luring ataupun daring, misalkan keterbatasan waktu, tidak ada waktu lagi untuk diskusi, kita bisa lakukan diskusi di Google Classroom ini. Untuk asesmennya atau penilaiannya kita bagi menjadi beberapa komponen. Ada tugas, kuis, kegiatan praktikum, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Untuk tugas dan kuis kita beri bobot masing-masing 10%. Untuk kegiatan praktikum bobotnya 20%. Selanjutnya untuk UTS dan UAS masing-masing kita beri bobot 30%. Untuk UTS dan UAS itu kita selenggarakan ujian tertulis dengan sifat buku tertutup. Buku referensi yang dapat digunakan dalam pembelajaran ini cukup banyak. Untuk referensi yang utama ada dari buku karangan Burden, kemudian buku yang kedua karangan dari Ibu Delina Aryati, dan untuk yang ketiga ini karangan Bapak Rudi sebagai acuan untuk kegiatan praktikum. Kemudian para mahasiswa juga dapat menggunakan beberapa referensi tambahan berikut. Berikut saya tampilkan rekaman video micro teaching terkait metode bagi dua atau bisection method yang merupakan salah satu metode untuk menentukan pendekatan nilai akar dari suatu persamaan non-linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang suatu metode untuk menentukan pendekatan nilai akar dari persamaan non-linear. Metode ini namanya metode bagi dua atau bisection method. Capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini itu mahasiswa diharapkan nanti setelah mempelajari materi ini, mahasiswa itu mampu menentukan pendekatan akar persamaan non-linear secara numerik menggunakan metode bagi dua. Nah, akar dari persamaan non-linear itu adalah suatu bilangan real alfa, itu di domainnya F ya, itu sehingga nanti nilai F alfa itu nilainya sama dengan 0 gitu. Nah, ini capaian pembelajaran ini merupakan capaian pembelajaran kedua dari pada RPKPS yang dapat dilihat pada link ini atau bisa dilihat di Google Classroom ya. Baik, pada pertemuan ini saya akan memaparkan materi mengikuti alur ini. Pertama nanti saya akan awali dengan pendahuluan. Saya sampaikan suatu sifat yang sudah kita ketahui di kalkulus. Kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan pembentukan algoritma metode bagi dua. Kemudian saya tunjukkan juga suatu sifat atau teorema yang menjamin konvergensi dari barisan bilangan yang kita peroleh dari algoritma ini. Kemudian saya akhiri nanti dengan suatu soal yang untuk mengukur pemahaman adik-adik mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan ini. Nah, kita mulai dari sini ya. Saat kuliah kalkulus kita sudah belajar tentang satu sifat seperti ini yang kita kenal dengan intermediate value theorem. Teorema ini mengatakan bahwa jika kita punya fungsi f, itu adalah suatu fungsi kontinu pada interval tertutup AB, seperti itu. Dan kita punya bilangan L, itu adalah bilangan real, yang berada di antara FA dan FB. Kalau kita lihat dari ilustrasi grafik di bawah ini, yang kuning ini menggambarkan fungsi f, gitu ya. Dikatakan bahwa f itu kontinu pada interval tertutup AB, di sini kita gambarkan A-nya di sini, B-nya di sini, gitu ya. Kemudian di sini ada L itu berada di antara FA dan FB, seperti ini. Teoremanya mengatakan bahwa maka terdapat paling tidak satu bilangan real C sehingga C itu berada di antara A dan B, dan nanti FC itu nilainya sama dengan
L. Di sini tadi kan dikatakan paling tidak satu bilangan real C. Kalau di sini digambarkan ada C1, C2, C3. Dan ini masing-masing ternyata nilai fungsinya pada titik tersebut adalah L. Dan L itu berada di antara FA dan FB seperti itu. Nah, kenapa kok saya menampilkan teorema ini? Kira-kira kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita itu apa? Kita akan mau belajar tentang bagaimana mencari akar dari persamaan nonlinear. Kaitannya dengan teorema ini apa? Kira-kira apa? Izin, Pak. Ya, gimana? Jadi kaitannya dengan akar persamaan itu ketika nilai L-nya itu sama dengan 0, Oke, 0 di sini. maka C itu adalah akar dari fx sama dengan 0, Pak. Oke, berarti S. Oke, nah Kemudian, berarti teoremanya itu bisa dimodifikasi lagi, Pak. oke, Kalau gimana? kalau L sama dengan 0 berarti Ini ya. berarti nilai FA dan FB-nya harus berlainan Ya, tanda oke. negatif dan Ya, positif. baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Siap. Jadi betul apa yang disampaikan oleh siapa tadi, Mas Odi ya. Itu Betul, Pak. ini kaitannya dengan akar persamaan nonlinear tadi L-nya 0 di sini. Sehingga nanti C itu nanti merupakan akar persamaan nonlinear fx sama dengan 0. Jadi teorema ini dapat saya modifikasi dan kita peroleh teorema 2 ini jika F kontinu pada interval tutup AB dan FA dikalikan FB itu negatif, artinya itu FA dan FB itu berlainan tanda. Oke. Maka nanti terdapat alfa yang berada di antara A dan B, sehingga F alfa itu sama dengan 0, atau artinya alfa itu merupakan akar persamaan Fx sama dengan 0. Nah, dari teorema ini kita akan gunakan untuk membuat suatu algoritma metode pencarian pendekatan akar suatu persamaan nonlinear. Berarti kalau dari sini nanti kita pertama-tama dari persamaan yang akan kita cari akarnya nanti, itu kita identifikasi dulu suatu interval sehingga nilai fungsi dari masing-masing ujung interval tersebut berlainan tanda. Gitu. Nah, kita lihat dari ilustrasi berikut. Di sini saya punya fungsi f yang kontinu pada interval tertutup AB. Kita gambarkan seperti ini. Nah, ini akar dari persamaan fx sama dengan 0-nya yang mana? Izin menjawab, Pak. Ya. Untuk akarnya adalah P. P yang ini ya, betul? Oke. Jadi akarnya itu adalah P di sini karena Fp nilainya 0 di sini. Oke, jadi nah, kalau dari sini berarti kita bisa simpulkan bahwa interval A1 B1 di sini ini interval tersebut memuat akar dari fx sama dengan 0 karena posisi P itu ada di sini. Nah, selanjutnya kita akan memecah interval A1 B1 itu menjadi dua subinterval yang sama panjangnya. Karena sama panjangnya kita bagi di tengah-tengahnya di sini ya. Misalkan namanya P1 seperti itu. P1 sama dengan berapa? P1 sama dengan A1 A1 ya. plus B1 min A1 per 2. Oke, B1 min A1 per 2. Ini ya. Kalau saya ringkas jadinya apa? A1 ditambah B1 dibagi 2 gitu ya. Betul? Ya. Betul, Pak. Baik, terima kasih. Nah, jadi sekarang kita punya dua subinterval seperti ini. Kemudian pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengidentifikasi subinterval yang memuat akar dari fx sama dengan ini. Di sini kan kalau dari grafik itu kan sudah terlihat ya. Di sini kalau dari grafik kan bisa kita melihat. Berarti subinterval yang memuat akarnya kan ini kan A1 P1. Sedangkan P1 B1 kan tidak memuat akarnya karena P-nya berada di sebelah kiri di sini. Nah, kira-kira kalau secara matematis mengidentifikasinya gimana? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Pakai cara yang sama kriteria di teorema yang sebelumnya itu, Pak. Ya, baik. Dicek apakah FA1 sama FP1-nya itu berlainan tanda atau enggak. Ya, baik. Jadi kita nanti cek ya, apakah FA1 dan FP1 itu nilainya berlainan tanda ya. Kalau berlainan tanda berarti akarnya termuat dalam interval ini. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih interval ini karena dia memuat akar dari fx sama dengan 0. Nah, selanjutnya interval yang baru ini kita pecah menjadi dua bagian lagi yang sama panjangnya, sehingga nanti kita peroleh apa namanya
dua subinterval seperti itu. Nah, nanti subinterval yang memuat akarnya kan berarti kalau di sini kan kita lihat yang ini kan, yang sebelah kanan ini. P2, B2 di sini, sehingga nanti kita peroleh kesimpulan seperti ini. Kemudian dari interval yang baru ini kita akan memecah menjadi dua bagian lagi, seperti itu. Kita bagi terus seperti itu. Jadi kita bagi terus, dan itu setiap kita peroleh dua subinterval itu kita selalu bisa menentukan, mengidentifikasi mana yang memuat akar, seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita proses lanjutkan, nanti kita akan peroleh barisan P1, P2, P3, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah barisan tersebut konvergen? Ada yang bisa menjawab atau ada yang Izin tahu? Pak, Atau berpendapat? menjawab. Oke. Menurut saya konvergen Pak. Soalnya kalau dilihat dari prosesnya semakin lama, subintervalnya semakin mengecil dan memuat akar dari fx sama dengan 0. Ya, baik. Terima kasih atas pendapatnya ya. Jadi kalau memang betul kalau dilihat dari ilustrasi ini semakin lama akan semakin mengecil intervalnya, sehingga bisa kita bisa kita duga bahwa barisan ini nanti akan konvergen ke P nanti ya. Betul. Nah, ini jaminan dari kekonvergenan barisan ini nanti akan kita bahas ya. Ada suatu teorema yang menjamin kekonvergenan dari barisan ini. Baik. Sekarang kita coba lihat dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ilustrasi tadi, kita rangkum atau kita sajikan dalam bentuk algoritma. Jadi di sini algoritmanya itu, input algoritmanya itu berupa fungsi kontinu pada interval tertutup AB dengan sifat bahwa FA dan FB itu masing-masing berlainan tanda ya. Itu, atau perkaliannya negatif. Nah, sekarang toleransi galatnya juga kita inputkan di sini. Ini fungsinya nanti untuk menghentikan algoritma atau perulangan. Nanti kan ada perulangan, nanti kita gunakan untuk menghentikan perulangan di sini. Kalau sudah mencapai error tertentu, ya sudah kita hentikan prosesnya seperti itu. Nah, outputnya nanti kita akan mencari alfa, sehingga alfa itu merupakan pendekatan akar dari persamaan fx sama dengan 0. Nah, jadi nanti di sini kita akan menggunakan perulangan, menggunakan while di sini. Kenapa kalau menggunakan while? Karena ada banyaknya iterasi, ada berapa iterasi yang diperlukan itu kita belum tahu di sini, kita nggak tahu. Mungkin ada 100 iterasi atau berapa kita nggak tahu, makanya kita pakai while. Kemudian kita set di sini nilainya true seperti itu. Kemudian nanti karena ini akan berulang terus itu, nanti kriteria berhentinya kita menggunakan ini. Jadi kriteria berhentinya itu nanti kalau jarak antara B dan P itu nanti sudah kurang dari atau sama dengan epsilon, nanti kita hentikan. Atau malah kalau seandainya misalkan FP itu nilainya sama dengan 0, ya udah berarti kan P itu kan benar-benar nilai dari akar persamaan fx sama dengan 0 berarti. Jadi nanti P-nya nanti kita outputkan di bawah ini nanti. Sekarang ini prosesnya dalam perulangan while di sini, kita hitung nilai P itu tadi dari suatu interval, kita pecah menjadi dua bagian yang sama panjangnya. Perhitungannya kan tadi kan seperti ini ya rumusnya ya. Kemudian ini kriteria berhentinya, melewati kriteria berhenti ini. Kalau ini belum memenuhi, berarti kita lanjutkan di sini. Jika FP dikalikan FB nilainya kurang dari 0, atau artinya itu FP dan FB itu berlainan tanda, itu nanti kira-kira apa yang harus kita kerjakan di sini? Apa? Izin menjawab, Pak. Ya. Yang itu berarti A-nya kita ubah nilainya itu menjadi sama dengan P. Yang baris ke-6 ya? Iya, Pak, baris ke-6. Ini sama dengan P ya, oke. P. Betul? Iya. Oke, kemudian ini yang Kemudian apa ini? Kalau tidak berlaku yang baris 5 ini, terus berarti yang baris ke-8 itu yang B-nya kita ubah nilainya menjadi sama dengan P. Oke, ya betul ya. Ini kenapa kok seperti ini? Ya kita berdasarkan ilustrasi perhitungan yang tadi itu seperti ini. Kita gunakan ilustrasi tadi, jadi pada intinya kita persempit sesuai kriteria. Ada yang mau ditanyakan tentang algoritma ini? Permisi Pak, izin bertanya. Gimana? Boleh tolong diperjelas lagi nggak maksudnya true di situ kayak apa? Ya, jadi kalau di pemrograman itu while itu dia akan menjalankan baris-baris program di dalam blok tersebut ketika
di sini suatu pernyataan atau argumen benar gitu loh. Jadi ini kita set true itu ya kita terserah mau diisi pernyataan apa yang pasti selalu benar gitu loh. Gitu. Satu kan ini pernyataan 1 kurang dari 2 ini benar nggak? Betul, Pak. Betul ya. Nah ini Salah. juga diisi dengan pernyataan, Betul. diisi dengan pernyataan ini juga di sini. Ini kan selalu benar itu. Makanya ini kondisi di sini akan selalu benar itu. Jadi nanti akan jalan terus di sini tuh. Oke, seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, kemudian untuk contohnya ini bisa dilihat di sini ya. Kita punya fungsi f, kemudian ini continue pada interval 1, 2. Dan nanti di sini kita tentukan toleransi galatnya itu epsilon 0,01. Dan sini sesuai dengan algoritma tadi, nanti kalian cermati aja di sini ada beberapa iterasi di sini mengikuti algoritma yang barusan tadi. Di sini A-nya 1, B-nya 2, nanti kita pecah menjadi 2 bagian di tengah-tengahnya. Jadi P-nya 1,5, kita cek tandanya. Kalau di sini positif, dan ini karena di sini jarak P dan B itu masih lebih besar dari toleransi, maka kita lanjutkan di sini. Berarti di sini nilai B-nya kita ubah menjadi sama dengan P, dan seterusnya ya. Ini kita lakukan secara terus-menerus sampai kita peroleh jarak antara B dan P-nya itu di sini kurang dari atau sama dengan epsilon di sini. Sehingga nanti kita peroleh, kalau sudah memenuhi toleransi garat tadi, kita peroleh P yang terakhir ini merupakan nilai pendekatan akar dari fx sama dengan 0. Seperti itu. Nah, di sini ada suatu teorema yang mengatakan bahwa ini barisan yang diperoleh dari algoritma tadi, metode bagi 2 tadi, itu ternyata di sini disampaikan bahwa barisan tersebut itu konvergen ke suatu akar, katakan alfa seperti itu ya, dan memenuhi pertidaksamaan ini. Jadi ini jarak antara Pn sampai ke alfa di sini jaraknya itu dibatasi oleh bilangan ini. Jadi ini semakin besar nilai n-nya atau semakin banyak iterasinya nanti nilai dari bilangan ini akan semakin mengecil gitu. Jadi nanti semakin dekat antara Pn dan alfa di sini. Gitu. Nah, ini pertidaksamaan ini bisa kita gunakan untuk memprediksi minimum banyaknya iterasi. Jadi di sini kita peroleh pertidaksamaan ini. Kemudian kalau ini kita uraikan, nanti kita peroleh n itu lebih besar atau sama dengan nilai logaritma ini. Kita coba aplikasikan ke contoh yang tadi ya. Pada contoh tadi diketahui A-nya 1, B-nya 2, kemudian toleransi galatnya itu 0,001. Kemudian kalau kita hitung menggunakan rumus yang barusan, kita peroleh N-nya lebih besar atau sama dengan 9, ini nilai pendekatan ya, ini 9,97 seperti itu. Dari sini kira-kira kita bisa menyimpulkan apa sih kaitannya dengan minimum banyak iterasi tadi? Izin menjawab, Pak. Ya. Berarti diperlukan minimal 10 iterasi ya, Pak? Ya, betul. Jadi tinggal kita tentukan saja bilangan bulat terkecil N sehingga memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, berarti bilangan bulat terkecil yang memenuhi pertidaksamaan ini kan berarti kan N-nya kan 10 ya. 10. Jadi kita simpulkan seperti ini. Diperlukan minimum sebanyak 10 iterasi seperti itu. Nah, sekarang ini ada soal ya. Ini soal ini untuk mengukur kemampuan atau pemahaman adik-adik mahasiswa semuanya dari apa yang sudah saya jelaskan, dari apa yang kita diskusikan tadi. Apakah sudah paham atau belum, kita ukur dengan ini ya. Ini sebagai tugas ya. Jadi nomor 1, nah, kalau adik-adik mahasiswa itu paham, metode bagi 2 itu ada kriteria tertentu untuk bisa menggunakannya, itu fungsinya itu harus apa, seperti itu. Kemudian intervalnya itu harus seperti apa, itu. Nah, kemudian nomor 2, ini adik-adik nanti akan mencoba menentukan banyaknya iterasi yang diperlukan, seperti itu. Ya, kalau jawaban nomor 1 ya. Kemudian nomor 3 itu kalau jawabannya nomor 1 itu ya, berarti nanti adik-adik harus mencoba menghitung pendekatan akar menggunakan algoritma yang tadi. Jadi seperti itu untuk pertemuan hari ini, kita sudah belajar terkait metode bagi 2. Silakan dikerjakan tugasnya. Jadi sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.